Satu, disyariatkannya azan. Nafi' meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat, sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk melakukan sholat. Barakallahu fikum. Nah, ini ada yang perlu diperbaiki terjemahannya. Di sini disebutkan mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat. Yang betul, yajtami'un fayatahayyanuna as-salah. Mereka saling memprediksi waktu sholat. Mereka saling memprediksi waktu sholat sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk melakukan sholat. Nah, baik. Lanjutkan. Pada suatu hari, sebagian mereka berkata, pakailah atau gunakanlah nakus, seperti nakusnya orang-orang Nasrani. Sementara sebagian yang lain mengatakan, pakailah buk, seperti orang-orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk menyerukan sholat? Berkata beliau, wahai Bilal, bangun dan serukan sholat. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat bagaimana kesulitan yang dialamin oleh para sahabat. Ya. Mereka sudah punya masjid, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba, dan mereka sudah tahu sholat itu 5 waktu, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk melaksanakannya, ini mereka diperintahkan untuk berjamaah. Tapi karena waktunya, mereka tahu waktunya ya, dengan melihat matahari ya. Tapi kapan waktu sebenarnya itu tidak semuanya tahu. Sedangkan belum ada panggilan, sekarang ada adzan. Waktu zuhur, kita udah masuk waktu zuhur. Pada berangkat ke masjid. Dulu enggak. Mereka memprediksi waktu sholat, mereka berangkat ke masjid. Sampai akhirnya terjadi obrolan nih di antara para sahabat Nabi. Sebagian mengatakan kita pakai nakus aja. Nakus itu ya lonceng lah. Kalau mungkin di footnote dijelaskan, nakus itu lebih seperti kentongan ya. Lebih seperti kentongan. Disebutkan itu kayu panjang dipukul dengan kayu kecil. Ini sebelum ada adzan, mereka mengusulkan. Karena mereka tahu orang Nasoro caranya, kalau mereka lagi mau sholat, dipukul tuh kentongan. Kalau sekarang mungkin pakai lonceng. Dulu pakai kentongan. Sehingga orang-orang pada dengar suara, mereka datang. Sebagian mengatakan pakai buk. Buk itu seperti qarn, seperti tanduk yang ditiup. Di sini disebutkan sejenis seruling, tapi sebenarnya lebih kepada trompet ya. Karena kalau seruling itu suaranya ya nggak keras ya. Tapi kalau seperti semacam trompet atau tadi yang terbuat dari tanduk itu mengeluarkan suara panjang untuk menyeru orang-orang sholat. Baik, kemudian ini terjemahan di footnote seruling ya. Tapi kalau kita lihat syai' mujawwaf, sesuatu yang berlobang, yang ditiup. Jadi nggak harus seruling. Seperti orang-orang Yahudi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, gimana kalau nyuruh orang ajak manggil? Ini belum ada adzan, cuma Umar mengatakan suruh orang berteriak mengatakan sudah masuk waktu sholat. Bagaimana ucapannya? Allahu a'lam. Sebagian mengatakan as-salatu jami'ah, mengatakan ayo sudah masuk sholat ini, udah mau jamaah kita.
Sehingga orang-orang ketika mendengar itu, mereka berkumpul.